Halo sahabat YouTubers semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali ketemu dengan channel saya, Rudito TV, channel inspiratif untuk kita semuanya. Oke, buat sahabat-sahabatku semuanya yang saat ini menyaksikan video saya akan berbicara tentang maraknya donasi di masa pandemi COVID-19. Jadi maraknya donasi di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya, mari buat teman-temanku semuanya yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di subscribe dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya sehingga ketika saya mengupload video saya yang terbaru, Anda mendapatkan pemberitahuan. Oke, buat sahabat-sahabatku semuanya, berbicara tentang donasi adalah sesuatu hal yang mulia, hal yang baik, hal yang terpuji, di mana ini berarti membuktikan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Ya, ketika seseorang berdonasi berarti dia peduli, ada empati, ada rasa belas kasihan yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, untuk berpartisipasi membantu meringankan apa yang menjadi kesusahan orang lain. Nah, berkaitan dengan hal ini di masa pandemi COVID-19, ya, di masa virus corona ini yang masih terjadi dan melanda bangsa Indonesia, kita melihat marak sekali donasi-donasi yang digalang, baik itu perorangan ataupun mungkin kelompok ataupun mungkin seperti ya organisasi yang mereka menggalang donasi untuk mengumpulkan dana yang bisa disalurkan untuk membantu setiap orang yang terdampak COVID-19, ya. Dalam hal ini berdonasi seperti saya bilang tadi adalah hal yang baik dan terpuji. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah pengalokasian donasi yang diberikan oleh mungkin di antara kita, ya, yang ketika saat ini mungkin yang berdonasi, yang perlu apa adalah pengalokasian apa yang sudah kita berikan itu seperti apa, transparansinya itu seperti apa, ya. Jadi memberikan donasi mungkin kadang orang berpikir, kalau udah memberikan ya sudah, kita nggak perlu tahu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu, ya. Jadi ketika orang berpikir seperti itu, sebenarnya bagus ketika kita mendonasikan sesuatu hal, harta kita untuk kepentingan orang yang sedang mengalami musibah, itu bagus. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah ketika donasi kita itu kita tidak pernah tahu transparansinya diarahkan kemana. Mungkin saat ini benar ada kita semuanya yang melakukan donasi itu diarahkan karena untuk yang terdampak COVID-19, ya, terdampak COVID-19. Nah, hal-hal semacam ini kita sebenarnya harusnya tahu. Oh, ternyata mungkin orang di mana kita menyalurkan donasi kita, di mana kita menyalurkan donasi kita, di situ harusnya kita tahu, oh ternyata disalurkan ke sini, ternyata disalurkan ke sini gitu. Jadi kita jelas bahwa ada transparansi penyaluran donasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Nah, tetapi ada beberapa pihak yang saat ini menggalang donasi tetapi kita tidak pernah tahu donasi itu diarahkan seperti apa, ya, untuk siapa, ya. Kadang kita cuma melihat bahwa ada saldo terus saja, tetapi kita tidak pernah melihat pengalokasian dananya seperti itu, ya. Dan ada juga sistem donasi itu, sebenarnya donasi itu adalah sesuatu hal yang diberikan tetapi dengan penuh kerelaan harusnya. Jangan karena keterpaksaan, ya, penuh kerelaan. Tetapi bukan berarti di dalam penuh kerelaan ini kita tidak boleh tahu pengalokasian daripada donasi yang sudah diberikan. Harusnya tahu, ya, harusnya tahu, mengerti kemana arah donasi itu supaya pertanggungjawabannya itu jelas, ya, pertanggungjawabannya jelas pihak-pihak yang mengumpulkan donasi, ya. Karena berkaitan dengan uang, berkaitan apalagi di masa-masa seperti ini, kalau nggak tahan-tahan diri, orang yang megang duit itu kadang bisa-bisa menyalahgunakan, ya. Mungkin hasil donasinya sekian banyak,
tetapi yang dialokasikan cuma berapa persen gitu ya. Kadang tidak dialokasikan 100%. Ya kita nggak tahu yang sisanya kemana gitu kan. Kadang ada seperti itu. Bahkan saat ini juga ada donasi yang sistemnya kita sebenarnya belum, tidak ada kepikiran untuk donasi, tetapi ketika kita berbelanja di suatu mungkin minimarket atau apa gitu, tiba-tiba kasirnya menanyakan apakah Anda mau mendonasikan gitu kan. Sementara donasi itu harusnya adalah datang dari diri kita, datang dari orangnya, mau berdonasi atau tidak. Tetapi seringkali karena mungkin merasa enggan atau lain sebagainya, karena seperti langsung ditanya mau mendonasikan ini, ya sebenarnya kita punya hak untuk mengatakan antara iya dan tidak. Tetapi sebenarnya yang lebih bagus adalah donasi itu adalah kerelaan daripada orangnya, tidak perlu dipertanyakan. Anda mau donasikan sekian, tidak perlu. Jadi kesannya Anda ditodong gitu. Anda mau mendonasikan gitu. Ya. Saya pikir hal-hal semacam itu sebenarnya tidak perlu gitu ya. Kalau memang mau berdonasi ya udah, nggak usah sampai ditanya seperti itu, tetapi inisiatif kita sendiri mengatakan baik sekian saya mau donasikan ya, sekian mau saya donasikan, lebih baik seperti itu. Tetapi sekarang banyak gitu ya, kadang kita lagi belanja gitu, kita mungkin entah berapa 400, 300, 700 itu, tiba-tiba ditanyakan maukah kita mendonasikan uang sekian gitu ya. Itu sering terjadi. Bahkan ada juga sekarang ini ada ketika orang beli kuota gitu kan, ketika beli kuota dipotong sekian, itu sudah ikut berpartisipasi untuk berdonasi untuk COVID-19. Nah, hal-hal semacam itu kan sebenarnya tidak bisa seperti itu. Donasi itu adalah merupakan inisiatif dari seseorang untuk berpartisipasi ataupun membantu orang-orang yang saat ini dalam keadaan membutuhkan ya. Donasi harusnya dilakukan seperti itu. Jadi inisiatif, kita yang punya inisiatif mau membantu, mau memberikan sepersekian, mau menyalurkan sepersekian apa yang ada pada diri kita untuk meringankan, itu yang namanya donasi. Tetapi seringkali banyak sekali kita sekarang ini diperhadapkan pada keadaan di mana kita tahu-tahu bahwa apa yang kita lakukan ini telah dipotong sepersekian itu sebagai donasi, sementara mungkin diri kita entah mau mendonasikan atau tidak ya, tapi karena udah dipotong langsung ya mau nggak mau akhirnya masuk di donasi. Jadi saya pikir maraknya donasi sekarang ini oke, nggak apa-apa, bagus dan baik, tetapi yang menjadi pertanyaan pertanggungjawaban di dalam mengelola donasi-donasi yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat itu harusnya transparan dan dialokasikan kemana donasi-donasi itu ya. Jangan sampai donasi-donasi itu disalahgunakan ya. Berdonasilah dengan kerelaan dan keikhlasan, bukan berdasarkan karena todongan, bukan karena berdasarkan orang lain yang mempertanyakan, tetapi donasikan itu dengan kerelaan dan keikhlasan setiap pribadi. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, ini video saya hari ini berkaitan dengan maraknya donasi di masa COVID-19 ini. Jadi kalau Anda yang mau berdonasi, donasikan dengan tepat sasaran sehingga orang yang menyalurkan adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rudito TV, channel inspiratif untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya.